Kita sekarang sudah ada di puncak salib kasih. Apa yang Bapak pikirkan tentang salib kasih ini? Ya, salib kasih menjadi tempat di mana saya pernah mempunyai mimpi dan cita-cita yang cukup besar waktu saya melayani di kantor pusat HKBP di Biro Pembinaan tahun 2000 sampai 2002. Di salib kasih inilah saya merasakan tempat yang paling bersejarah sehubungan dengan tokoh misionaris Nommensen. Karena di tempat inilah dia pertama sekali menjejakkan kaki. Kalau kita perhatikan ada salib kecil di bawah ini. Di batu yang sekarang ini ada salib kecil di bawah itu. Itulah tempat pertama sekali Nommensen menjejakkan kaki. Menurut tanggal saya memperkirakan itu tanggal 11 November 1863. Nah, jadi Nommensen pertama sekali menjejakkan kaki di sini memang tujuannya adalah ke Rura Silindung, Tapanuli Utara sebagai pusat Tapanuli Utara. Dia memandang lembah Silindung ini dan disinilah dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia melihat di sudut-sudut perkampungan di lembah Silindung ini sudah berdiri gereja, dan secara visi dia juga mendengar lonceng gereja bertalu-talu dan banyak orang Batak yang datang berduyun-duyun memasuki gereja. Dan itulah visi Nommensen ketika ia pertama sekali memandang ke lembah Silindung ini. Saat itulah dia berdoa dan menjadi janji, komitmen, tekadnya kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Ya Tuhan, hidup atau mati, izinkanlah aku tetap berada bersama-sama dengan orang Batak, bangsa Batak yang Engkau tebus ini." Itu bahasa spiritual yang bagi Nommensen menjadi sebuah janji iman. Setelah dia menjalani sebuah pergumulan batin dan mengambil sebuah komitmen ketika ia sedang mengalami sakit di kampung halamannya di Jerman Utara di Nordstrand. Dia mengalami patah kaki usia sekitar 12 tahun, dan karena parahnya penyakit yang dia alami, dokter sudah menyarankan untuk amputasi. Tetapi akhirnya dengan pergumulan doa, Nommensen berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia, maka ia mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk menginjili ke tempat yang paling sulit, paling jauh, di mana belum ada orang memberitakan Injil. Nah, itulah pengalaman pribadi Nommensen. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu ia sekolah dan menjadi pendeta, dan dia menemukan dokumen-dokumen hasil penelitian dari ahli bahasa Van der Tuuk di Belanda, surat Batak yang sangat menarik bagi dia. Dan itulah menjadi awal mula Nommensen tertarik kepada orang Batak. Nah, itulah latar belakang pribadi Nommensen. Nah, oleh komitmennya yang sedemikian itu, ketika ia berdiri di tempat ini, dia lantas menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk tetap tinggal bersama-sama dengan orang Batak ini, dan dia yakin bahwa orang Batak inilah bangsa pilihan Tuhan. Ya, secara khusus saya secara mendalam ya merenungkan apa yang dialami oleh Nommensen itu sebagai sebuah panggilan Tuhan. Dan inilah visi yang diberikan Tuhan kepada Nommensen ketika ia menjejakkan kaki di lokasi ini. Nah, kemudian dari masa lalu saya ketika saya pelayanan di kantor pusat tahun 2000-2002, saya punya pengalaman yang sangat spesial. Waktu itu saya mengingat tanggal 1 Januari 2000
2001 saya dengan keluarga membawa anak saya berjalan-jalan ke sini, sebenarnya hanya untuk melihat-lihat. Tetapi menarik sekali karena begitu banyak orang datang dari berbagai tempat di lokasi ini, tetapi tidak ada yang melayani. Secara spontan saya hari itu juga melakukan pelayanan di sini. Saya mengajak bernyanyi dan saya melayani khotbah firman Tuhan, dan begitu banyak orang yang merespon. Nah, itulah hari yang menjadi titik sejarah buat saya tentang salib kasih ini. Sejak hari itu, lalu saya berjanji akan melakukan pelayanan khusus di tempat ini setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Dan selanjutnya saya membina dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa STKPN dan calon-calon pelayan yang ada di kantor pusat. Dan saya membangun yang saya beri namanya komunitas salib kasih. Dan itu pelayanan yang sangat luar biasa. Dan kemudian secara formal, Sekretaris Jenderal waktu itu Bapak Pendeta William Simarmata merespon saya dengan sangat positif, dan saya diberikan surat tugas untuk melayani di sini atas nama HKBP. Dan itulah yang membuat saya membuat program pelayanan dengan yang sangat teratur. Saya sudah mencetak brosur-brosur, dan setiap Sabtu Minggu di tempat ini ribuan orang datang, dan saya memberikan brosur-brosur gratis. Dan anak-anak muda yang sudah saya latih melakukan pelayanan-pelayanan konseling, dan banyak sekali orang yang merasakan manfaatnya. Nah, banyak orang juga yang bersaksi yang sudah dilayani secara pribadi di tempat ini, dilayani dengan doa pribadi khususnya di ruang doa ini. Akhirnya mereka datang kembali tidak lama lagi sudah dengan rombongan-rombongan, dan kami sudah mempunyai bentuk-bentuk jadwal pelayanan dan tim pelayanan yang sangat-sangat siap untuk melayani. Nah, itu memberikan inspirasi kepada saya bahwa tanah ini luar biasa dampaknya secara spiritual, dan juga saya memperhitungkan dari segi ekonomi masyarakat. Kalau diberdayakan dengan baik, wah, ini akan menjadi potensi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan karya-karya yang bisa diciptakan oleh masyarakat setempat di sini. Nah, karena itu saya waktu itu sudah sangat serius dan membuat program, membuat proposal akan mendirikan di lokasi yang di sekitar salib kasih ini, akan membuat bangunan pusat rehabilitasi. Dan itu sudah menjadi angan-angan saya, dan saya juga sudah merancang jaringan-jaringan untuk transportasi untuk menjadi pusat wisata rohani di tempat ini. Ya, secara pribadi saya sangat terkesan karena secara khusus saya menemukan dokumen ada tertulis di majalah Immanuel yang saya ingat kira-kira tahun 1986 ada rombongan dari Jerman pada waktu itu datang ke HKBP Simorangkir. Waktu itu pendeta almarhum Junifer Damanik, pendeta resortnya. Mereka datang rombongan yang membawa musik itu ke tempat ini dan sudah berencana bahwa lokasi ini akan dijadikan tempat pembinaan rohani. Dan saya mendapatkan dokumen bahwa Pemda waktu itu tahun 1986 sudah menyerahkan lokasi ini untuk menjadi pusat pembinaan iman untuk HKBP melaksanakan itu. Nah, dokumen itu saya serahkan kepada pimpinan HKBP dan para hadur pusat pada waktu itu supaya ini benar-benar dimanfaatkan oleh HKBP untuk melakukan bentuk-bentuk pembinaan rohani menjadi semacam retreat center. Nah, karena itu pada waktu saya melayani di sini banyak sekali dukungan-dukungan dan respons yang sangat positif dari para pengunjung. Dan waktu itu saya sebenarnya sudah bertekad akan melayani di tempat ini dan siap untuk menjadi pendeta yang membangun pelayanan-pelayanan wisata rohani. Nah, satu hal yang saya lihat di tempat ini memang kalau dari segi spiritual ya, dalam arti tertentu bahkan ada nilai-nilai mistisnya.
seringkali orang datang ke tempat ini dengan pergumulan doa, dan kami juga tim yang saya latih itu mendoakan. Banyak sekali mereka bersaksi kemudian datang kembali, apa yang didoakan di tempat ini terkabul. Nah, ini yang saya mau hindarkan, jangan orang menjadikan tempat ini menjadi keramat. Nah, karena itu saya mempunyai rencana pada waktu itu, ini menjadi pusat pelatihan untuk pendampingan bagi orang-orang yang bermasalah, terutama untuk persoalan-persoalan sosial. Dan ya, kita tahu banyak sekali juga korban-korban narkoba, masalah-masalah rumah tangga, korban-korban di tengah-tengah masyarakat yang bisa dilayani. Dan itu sudah saya rancang waktu itu. Nah, sebenarnya seandainya HKBP benar-benar mau memanfaatkan potensi ini sangat luar biasa untuk diberdayakan dalam pelayanan-pelayanan rohani dan kegiatan-kegiatan retreat. Di tempat ini saya mendapatkan inspirasi dari keberadaan Nomensen pertama sekali yang menjadi sejarah awal kekristenan di Tanah Batak. Nah, karena itu ketika saya di Papua sebagai pendeta resort di Papua tahun 2014, saya ada membawa bibit pohon khas dari Papua, yakni buah merah dan matoa. Ya, puji Tuhan, ternyata bertumbuh dengan baik. Ini pohon buah merah khas Papua yang menjadi simbol obat dan stamina untuk Papua, ya. Nah, jadi saya merasa ini menjadi sebuah simbol pemersatu untuk Indonesia, ya. Saya membawa ini untuk menyatakan bahwa Papua adalah satu dengan Batak, tanah Batak, ya, tanah Papua dengan tanah Batak menjadi satu kesatuan Indonesia. Nah, saya mau menyatakan bahwa puji Tuhan, ya, dengan baik ini bertumbuh pohon buah merah menjadi simbol keutuhan kesatuan Indonesia dari ujung barat, ya, katakanlah Tapanuli ini, Sumatera Utara ini, ya, mestinya sampai Aceh, ya, dari Sabang sampai ke Papua paling timur adalah satu kesatuan. Ya, secara khusus kita puji Tuhan karena ada nilai-nilai Kristiani yang kita anut bersama antara Papua dengan tanah Batak. Nah, inilah yang saya mau supaya menjadi simbol pemersatu Indonesia. Dengan saya membawa pada tahun 2014 pohon khas dari Papua. Ada matoa, itu bertumbuh baik katanya di depan gerbang masuk sana. Dan ini ada 2 pohon buah merah yang bertumbuh dengan baik. Nah, saya mau supaya ini menjadi simbol pemersatu di tengah-tengah nasional Indonesia. Dan orang Batak dengan orang Papua adalah bersaudara yang mengikat keutuhan Indonesia ini. Nah, di salib kasih inilah Nomensen memberikan inspirasi itu bagi saya, karena begitu banyaknya orang Batak sekarang ada di mana-mana yang mempersatukan Indonesia bahkan dunia ini, terutama untuk Papua. Di Papua begitu banyak orang Batak, dan Nomensen membawa misi juga untuk orang Papua. Dan saya ketika di Papua membawa buah pohon khas yang ada di Papua untuk di Tanah Batak, dan puji Tuhan ternyata bertumbuh dengan baik. Nah, semoga ini menjadi simbol pemersatu dan ikatan batin, ikatan spiritual antara Batak dan Papua yang menjadi pengikat untuk nasionalisme Indonesia ini. Semoga di tanah Batak ini dengan tanah Papua, nasionalisme kesatuan Indonesia tetap mempererat tali persaudaraan seluruh tanah air Indonesia. Dan Nomensen adalah tokoh yang sudah memberikan sumbangsi luar biasa untuk Indonesia, memberikan aset yang sangat berharga kekristenan dan orang-orang Batak yang ada di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia, ya, di seluruh dunia. Tetapi secara khusus, karena ini simbol pemersatu untuk Indonesia, saya berharap dengan bertumbuhnya dengan baik pohon buah merah ini, semoga nasionalisme Indonesia
Papua dan Tanah Batak menjadi pengikat untuk Indonesia. Tuhan memberkati. Masyarakat jadi berkat, penyahlah segala perilaku yang jahat, jauhkanlah sifat tak kenal adat. Kita semua adalah kaum beradat. AKBP siap jadi rumah berkat. Jauhkanlah umat dari azab dan laknat, karena Yesus Tuhan Juru Selamat. AKBP bagi persada, AKBP senusantara, reformasi bagi dunia dan segenap bangsa. AKBP pasti bisa jadi berkat, reformasi bagi dunia dan segenap bangsa. AKBP pasti bisa jadi berkat, pasti bisa